permasalahan sistem, kita mulai dulu dari permasalahan yang sering digunakan dialami banyak orang dalam memilih skincare. Dari sini kita bisa lihat kenapa aplikasi ini perlu dibuat. Definisi masalah. Banyak masyarakat masih mengalami kesulitan dalam menentukan produk skincare yang sesuai dengan jenis kulit yang dimiliki. Kesalahan dalam pemilihan skincare sering menimbulkan berbagai permasalahan kulit seperti iritasi, jerawat, hingga kondisi kulit yang semakin memburuk. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengguna terhadap jenis kulit dan kandungan yang terdapat dalam produk skincare. Selain itu, informasi yang tersedia masih tersebar dan belum terstruktur, sehingga sulit dipercaya dan membingungkan bagi pengguna. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem aplikasi rekomendasi skincare berbasis jenis kulit yang mampu membantu pengguna dalam memilih produk yang tepat secara mudah dan akurat. Makanya lewat aplikasi ini proses memilih skincare jadi lebih gampang, lebih tepat dan gak asal-asal coba lagi. Selanjutnya kita masuk ke batasan masalah. Batasan masalah aplikasi ini dibatasi hanya untuk memberikan rekomendasi produk skincare berdasarkan jenis kulit pengguna, yaitu kulit normal, kering, berminyak, kombinasi, dan sensitif. Sistem tidak membahas diagnosis medis atau penanganan penyakit kulit khusus. Rekomendasi yang diberikan hanya berdasarkan data jenis kulit dan informasi kandungan skincare secara umum. Aplikasi ini juga belum mencakup konsultasi langsung dengan dokter kulit serta tidak membahas faktor lain seperti hormon, usia, atau kondisi lingkungan secara mendalam. Dengan batasan masalah ini, pengembangan aplikasi menjadi lebih fokus dan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Selanjutnya kami akan membahas tentang sistem berjalan. Bagian ini menjelaskan bagaimana proses pemilihan skincare yang saat ini masih dilakukan oleh pengguna sebelum adanya sistem yang diusulkan. Sistem berjalan dan kekurangannya. Ada beberapa sistem yang berjalan. Yang pertama, pemilihan skincare dilakukan manual oleh pengguna. Yang kedua, mengandalkan info dari media sosial seperti iklan, review online, atau rekomendasi teman. Yang ketiga, pengguna sering mencoba produk tanpa memahami kecocokan dengan jenis kulit. Dan kekurangan dari sistem yang berjalan. Informasi tidak terstruktur dan sulit dipercaya, rawan salah pilih produk sehingga bisa menimbulkan iritasi atau masalah kulit lainnya. Dari penjelasan sistem berjalan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses yang ada saat ini masih memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem baru yang mampu memberikan rekomendasi skincare yang lebih terstruktur, akurat, dan sesuai dengan kondisi kulit pengguna. Sekarang kita masuk ke konteks modeling. Di sini kita jelasin hubungan antar pengguna, sistem, dan lingkungan supaya alur interaksi aplikasi jelas dan logis. Saya akan menjelaskan dari gambarnya. Panah dari sistem care ke user profil system menunjukkan aliran data profil pengguna seperti jenis kulit, keluhan, dan preferensi yang masuk ke sistem utama sebagai daftar dasar analisis. Panah dari skincare system ke produk database menunjukkan proses penarikan data mentah terkait katalog produk, kandungan bahan aktif, dan panduan penggunaan ke dalam sistem. Panah dari skincare system dan ke rekomendasi engine merupakan aliran dua arah di mana sistem mengirim data pengguna untuk diproses dan engine mengirimkan kembali hasil analisis kecocokan produk. Panah dari skincare system ke authentication system menunjukkan aliran verifikasi identitas untuk memastikan penggunaan atau admin yang mengakses sistem adalah pihak yang sah. Panah dari sistem care system ke ingredient safety system memberikan informasi mengenai keamanan kandungan bahan kimia untuk memvalidasi apakah produk yang direkomendasikan aman bagi pengguna. Panah dari safety system ke authentication system menunjukkan koordinasi antara sistem utama dengan layanan tambahan seperti penjadwalan, konsultasi, atau aktivitas terkait waktu lainnya.
Konteks model ini memetakan semua hubungan antara pengguna sistem dan lingkungan. Dengan model ini kita bisa memastikan alur penggunaan aplikasi logis, interaksi penggunaan lancar, dan sistem bisa memberikan rekomendasi yang tepat dan aman. Selanjutnya kita akan bahas hierarki struktur. Di sini kita tunjukin bagaimana sistem aplikasi dibagi ke dalam beberapa level supaya alurnya jelas dan terstruktur. Level 1 aplikasi utama, menampung semua modul dan fitur utama aplikasi. Level 2 modul utama. Yang pertama modul penggunaan. Terdapat login, registrasi, input jenis kulit, dan update data. Yang kedua modul rekomendasi. Memproses data kulit, menampilkan produk sesuai kebutuhan. Ketiga modul informasi produk. Detail kandungan, panduan penggunaan, peringatan jika tidak cocok. Keempat, modul riwayat, menyimpan interaksi dan merekomendasi sebelumnya. Level ketiga, modul atau fitur pendukung. Yang pertama, notifikasi peringatan untuk produk yang tidak cocok. Yang kedua, filter pencarian produk berdasarkan kategori atau kebutuhan kulit. Yang ketiga, opsi repeat order atau update data pengguna, validasi data agar rekomendasi lebih akurat. Singkatnya, hierarki struktur ini memperlihatkan bagaimana pembagian aplikasi dari level utama sampai submodul. Struktur ini bikin alur pengembangan lebih terorganisir dan mempermudah pengguna berinteraksi dengan aplikasi secara lancar. Selanjutnya, kita lihat skenario sistem. Bagian ini menunjukkan alur penggunaan aplikasi, mulai dari penggunaan baru maupun lama, hingga sistem memberikan rekomendasi skincare yang sesuai. Skenario initial assumption. Seorang pengguna atau user memiliki masalah kulit, misalnya wajah kusam atau berjerawat, dan ingin mencari produk yang tepat, namun takut salah pilih. User telah mengunduh aplikasi dan berhasil logon ke dalam sistem. Data jenis kulit dasar pengguna mungkin sudah ada atau pengguna siap menginputnya. Normal. User memilih menu cari rekomendasi. User diminta memilih kondisi kulit saat ini, misal berminyak, kering, atau kombinasi. Dan masalah utama, misalnya jerawat. Sistem memproses data tersebut dan mencocokkan dengan database kandungan skincare. Sistem menampilkan daftar produk yang aman dan sesuai. User memilih salah satu produk, lalu layar menampilkan detail kandungan dan alasan mengapa produk tersebut cocok. What can go wrong? Sistem gagal memberikan rekomendasi karena pengguna memberikan input yang tidak lengkap pada kuesioner atau memilih kriteria yang saling bertentangan, sehingga tidak ada produk di database yang sesuai dengan profil tersebut. Selain itu, masalah dapat terjadi jika koneksi server terputus saat sistem mencoba memproses data kandungan bahan, atau jika data jenis kulit lama milik pengguna sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kulit saat ini. Other activities. Sistem di latar belakang atau background mencatat riwayat pencari pengguna untuk meningkatkan akurasi rekomendasi di masa depan. Admin mungkin sedang melakukan update data produk baru ke dalam server di waktu yang bersamaan. System state on completion. User sedang melihat halaman hasil rekomendasi produk. Daftar produk yang sesuai telah berhasil dimuat. Loaded. Data referensi kulit user tersimpan sementara untuk sesi tersebut agar user tidak perlu menginput ulang jika ingin mencari kategori lain. Dari skenario ini terlihat jelas bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem, bagaimana data diproses, dan bagaimana sistem memberikan saran atau peringatan. Alur ini memastikan pengalaman pengguna aman, nyaman, dan rekomendasi yang diberikan tepat. Masuk ke bagian sequence diagram. Slide ini menjelaskan alur interaksi antar objek secara real-time saat pengguna ingin melihat rekomendasi skincare. Kita akan melihat bagaimana data mengalir dari sisi user ke database hingga proses validasi keamanan. Berikut adalah sequence diagram dari tampilan rekomendasi skincare. Nah, kesimpulannya, alur ini memastikan bahwa setiap data produk yang ditampil telah melewati proses auto-reason yang tepat
Dengan logika ini, sistem dapat menjamin keamanan data sekaligus memberikan respon yang cepat kepada pengguna. Selanjutnya adalah kelas diagram yang menggambarkan struktur sistem secara lebih teknis. Di sini kita bisa melihat hubungan antar objek atribut data dan fungsi-fungsi yang berjalan dalam sistem rekomendasi ini. Berikut adalah gambar kelas diagram skincare rekomendasi sistem. Nah, struktur ini memastikan data pengguna dapat diproses oleh engine rekomendasi untuk menghasilkan produk yang tepat dan tercatat dalam riwayat secara sistematis dari struktur data ini. Sekarang kita masuk ke bagian arsitektur desain. Jika sebelumnya kita melihat hubungan sistem dengan pihak luar, di sini kita membedah bagaimana struktur internal sistem bekerja. Arsitektur ini dirancang untuk memastikan aliran data dari input pengguna hingga menjadi hasil rekomendasi berjalan secara modular dan efisien. Ini adalah gambar arsitektur desain sistem skincare rekomendasi sistem. Nah, kesimpulannya arsitektur ini memisahkan antara proses analisis tipe kulit dan pencocokan bahan produk di dalam rekomendasi engine dengan struktur yang terbagi seperti ini. Sistem tidak hanya mampu memberikan hasil yang akurat secara real time, tetapi juga memudahkan kita dalam melakukan pemeliharaan data produk melalui admin panel tanpa mengganggu sistem utama. Selanjutnya, activity diagram alur utama aktivitas. Yang pertama, pengguna membuka aplikasi, di mana tahap awal interaksi pengguna dengan sistem. Kedua, login atau registrasi jika pengguna baru. Di sini tahap autentikasi untuk masuk ke dalam aplikasinya. Ketiga, input jenis kulit dan kebutuhan kulit. Pengguna memberikan data kondisi wajah yang ingin dikonsultasikan. Keempat, sistem memproses data. Proses algoritma dalam mencocokkan input dengan database. Kelima, menampilkan rekomendasi skincare. Terdapat penyajian daftar produk yang sesuai dengan kondisi kulit. Keenam, pengguna membeli produk dan membaca detail kandungan serta panduan penggunaan. Tahap edukasi pengguna mengenai rincian produk yang dipilihnya. Ketujuh, sistem memberi peringatan jika produk tidak cocok. Memiliki fitur deteksi dini untuk mencegah penggunaan produk yang berisiko. Dan terakhir, riwayat interaksi tersimpan untuk pengguna berikutnya. Memiliki penyimpanan data aktivitas agar dapat diakses kembali sewaktu-waktu. Kemudian, ada juga aktivitas tambahan. Yang pertama itu filter produk berdasarkan kategori atau kebutuhan, memudahkan pencarian produk secara lebih spesifik. Kedua, update data pengguna atau repeat order, memiliki fasilitas untuk memperbarui profil kulit atau melakukan pembelian ulang. Kemudian juga ada keadaan sistem saat selesai. Yang pertama, data pengguna tersimpan, informasi profil masuk dan menetap di dalam database. Kedua, rekomendasi skincare sesuai jenis kulit muncul. Di sini tujuan utama sistem dalam memberikan saran yaitu produknya tercapai. Ketiga, sistem siap memberi peringatan atau alternatif produk. Sistem tetap dalam posisi siaga untuk membantu validasi produk lain. Dan terakhir, riwayat interaksi tercatat. Seluruh aktivitas telah terdokumentasi dalam log sistem. Lalu kita lihat use case-nya dari user. Yang pertama itu login atau register, di mana proses masuk atau pembuatan akun baru. Kedua, input scan type, di mana menentukan kategori dasar jenis kulit. Ketiga, input scan type data, memasukkan detail tambahan mengenai kondisi kulit saat ini. Kelima, view product recommendation, melihat daftar hasil rekomendasi dari sistem. Selanjutnya, view product, melihat tampilan katalog atau produk yang tersedia. Selanjutnya, view ingredients detail, melihat rincian bahan-bahan yang terkandung dalam setiap produk. Kemudian kita lihat dari aktor, ada admin. Pertama itu login, masuk ke sistem sebagai pengelola data. Lalu manage produk data, mengelola seluruh data produk skincare yang terdiri dari tambah, ubah atau hapus. Lalu manage skin category information, mengelola standar parameter kategori kulit sebagai acuan sistem.